dalam negeri. Terutama ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ada, kapitalisme global yang berkelindan dengan masalah politik identitas, agama, lalu banyak yang jualan agama, banyak yang mabuk agama, ada yang bertengkar sendiri masalah agama, lalu kapan memikirkan kemanusiaan, memikirkan lingkungan dan umat. Nah, Muhammadiyah menurut Mas Musa harus memulai hal ini, mempengaruhi kebijakan publik secara lebih agresif dan mencetak elit yang pro kebajikan. Kira-kira begitulah terjemahan saya secara lebih sederhana. Kita akan mengundang Habib Hussein Ja'far, Mas Hussein Ja'far, untuk mohon diberikan dalil-dalil yang mencerahkan, tapi waktunya ini semakin lama semakin mepet ini. Saya secara pribadi kami mengundang Habib Hussein Ja'far untuk memberikan pencerahan pasal agama, dan kemudian dilanjutkan Mbak Hoirunisa, terutama tadi disinggung sedikit masalah regresi demokrasi. Nah, refleksi yang gede akan ditutup oleh Uda Jumadil Alfi. Nun sewu, Habib Hussein. Assalamualaikum, Habib. Dia ke kantor dulu tadi sudah. Oke. Ya. Kalau gitu kita ke regresi demokrasi dulu ya, ke dalam dulu. Jadi di dunia global sudah ngawur-ngawuran parah, di dalam ini tidak kalah ngawurnya. Bagaimana ceritanya ini? Kami undang Mbak Hoirunisa, pengamat politik dan demokrasi. Ya, Assalamualaikum Mas. Suara saya kedengeran Mas? Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Oke, monggo. Kedengeran suaraku ya? Oke, Mbak, monggo. Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hasnan. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kabarnya baik. Terima kasih sudah mengundang saya di diskusi kali ini ya, di diskusi akhir tahun ini. Mohon maaf. Pertama mungkin mohon maaf kalau saya agak sedikit teknis juga bicaranya ya, karena kita memang sudah masuk ke tahun politik ya, sekarang akhir 2022, tahun depan pasti akan sangat ramai sekali tensi politiknya. Nah, bicara soal demokrasi dan pemilu, kalau kita mau merefleksikan kondisi demokrasi kita hari ini, memang ya kita memang masih masuk dalam kategori negara demokrasi, tapi demokrasinya kan yang seperti apa gitu ya, apakah yang full demokrasi, apakah demokrasinya yang performanya low performance gitu ya, weak performance, ada juga yang bilang flow demokrasi gitu. Ya kita memang perlu merefleksikan bahwa walaupun kita masih masuk dalam kategori negara demokrasi, tapi demokrasinya masih yang dinilai weak performance gitu ya, low performance. Banyak faktornya kenapa gitu ya, cuman yang mau saya sampaikan adalah dari sejumlah indikator demokrasi, dari sejumlah indikator demokrasi kan ada beberapa hal ya, misalnya tata kelola pemilunya, lalu misalnya bagaimana masyarakat sipilnya, kebebasan masyarakat sipilnya, efektivitas pemerintahannya gitu ya. Dari sejumlah indikator ini yang dinilai baik itu setidaknya ada dua hal. Yang pertama, proses pemilunya gitu ya, proses penyelenggaraan pemilunya, dalam artian begini, dari sisi prosedur kita tuh pemilunya dinilai baik. Kita punya pemilu yang secara periodik 5 tahun sekali. Kita punya lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin independensinya dalam konstitusi kita gitu ya. Dari sisi itu dinilai baik. Lalu kemudian masyarakat sipil kita dengan segala tantangannya, dengan segala dinamikanya gitu ya. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa bahwa kita sebagai masyarakat sipil banyak tantangannya, misalnya dari sisi ekspresi dan lain sebagainya, tapi masyarakat sipil di Indonesia tuh dinilai masyarakat sipil yang cukup vibran gitu ya, masih mau menjadi penyeimbang dari dari penguasa, walaupun kalau ada kritik dari masyarakat sipil kadang-kadang masih dinilai ya ada label gitu ya untuk teman-teman masyarakat sipil. Nah, kondisi hari ini belakangan gitu ya, ketika misalnya ada beberapa isu mohon maaf terkait
penundaan pemilu gitu ya, penambahan masa jabatan, 3 periode dan lain sebagainya, tentu ini menjadi salah satu ancaman dan tantangan gitu, karena yang dinilai baik tadi itu kan tadi pemilu kita yang secara prosedural 5 tahun sekali gitu ya, sehingga kalau ada isu-isu mau ditambah gitu ya, mau ditunda pemilunya tentu akan menjadi ini kan indikator yang cukup dinilai baik, cuman kalau pemilunya dalam tanda petik ya diacak-acak gitu ya bisa semakin menurunkan kualitas demokrasi kita. Beberapa minggu terakhir ini kita juga muncul polemik ya terkait dengan pemilu kita, misalnya ada dugaan manipulasi proses verifikasi gitu ya, padahal proses verifikasi ini tahapan awal pemilu, salah satu tahapan awal pemilu yang sebetulnya akan menentukan siapa yang berhak menjadi partai politik peserta pemilu. Nah, kalau seandainya dugaan manipulasi itu benar, misalnya gitu ya, dugaan itu benar, kan artinya ada partai politik yang sebetulnya nggak berhak misalnya nantinya jadi peserta pemilu, tapi kita sebagai masyarakat kan akhirnya kan tinggal menerima aja gitu, menerima nanti di surat suara adanya apa gitu ya, adanya partai politik apa. Nah ini yang 2023 tentu tidak tentu akan semakin tinggi tensi politiknya, apalagi sebetulnya kan kalau kita merefleksikan 2 pemilu ke belakang ya, 2014, 2019, yang namanya pemilu kan tidak lepas dari yang namanya disinformasi misalnya gitu ya, dan ini sebetulnya memang bukan pengalaman khas Indonesia, ini pengalaman khas global juga gitu ya, negara-negara lain bahkan Filipina tetangga kita pun juga mengalami hal yang sama gitu ya, munculnya disinformasi dalam pemilu yang kalau kita refleksikan sebetulnya kenapa ini masih masif terjadi, karena ada perasaan emosional yang dirawat ya kalau saya bilang ya. Kan misalnya 2014 gitu ya, 2014 muncul disinformasi itu kan antar peserta pemilu terus pendukungnya itu terbelah gitu ya. Nah, 2019 itu tuh emosi itu tuh yang dirawat tuh, yang semakin diaduk-aduk, yang semakin semakin dijaga ya, dalam tanda petik dijaga perpecahan itu, sehingga ya sampai sekarang walaupun elit politiknya sudah bersatu, tapi di masyarakat pembelahan itu masih ada, dan bisa dibayangkan nanti 2024 kalau kita di media sosial itu kita nggak mau melakukan sesuatu gitu ya, ya bisa semakin masif, bisa semakin membelah, karena kalau kita bicara kalau kita bicara textbook secara regulasi ya memang kita nggak punya. Tentu bukan maksudnya untuk membatasi gitu ya, atau kan selalu pendekatannya take down akun gitu ya, pembatasan kan bukan itu sebetulnya. Sebetulnya yang mau didorong itu kan bagaimana membawa ruang-ruang gelap yang ada di medsos gitu ya, misalnya soal transparansinya, soal biaya transparansi. Misalnya ada calon yang mengeluarkan uang untuk biaya jasa influencer, jasa buzzers. Nah, itu muncul nggak sih di laporan dana kampanyenya gitu? Atau misalnya ada di media sosial itu kan ada algoritma yang bekerja, ada micro targeting. Misalnya saya nih, saya membuka satu akunnya ketua umum partai politik. Padahal saya cuma pengen tahu aja gitu ya, misalnya cuma pengen tahu aja ini akun partai politiknya apa gitu. Tapi kemudian begitu saya buka satu, kemudian kan di algoritma bekerja itu muncul semua informasi soal si ketua umum ini gitu ya, si partai ini, padahal ya saya cuma pengen lihat sekali aja gitu. Cuman ya kan begitulah cara kerjanya micro targeting kan gitu ya. Itu yang juga gelap tuh. Misalnya di target ke usia berapa, geografis mana, jenis kelaminnya apa gitu ya. Nah itu yang kita nggak punya regulasi itu. Kalau kita hanya misalnya mau textbook gitu ya undang-undang kan nggak mengatur ya akan terus seperti ini gitu ya. Jadi kalau bicara soal regresi demokrasi, memang ya tadi ya ada faktor-faktor itu gitu ya. Salah satu faktor juga yang membuat kemunduran demokrasi kan juga soal tadi ya munculnya polarisasi yang ada di masyarakat, dan salah satu dan terakhir tadi juga menyambung gitu ya, kalau kita bicara soal perempuan dalam politik, perempuan
progresivitas perempuan dalam politik yang dinilai stagnan ini juga menjadi salah satu faktor kenapa demokrasi kita masih tadi ya low demokrasi atau weak performance gitu ya, karena kalau saya mengutip dari di International IDEA misalnya, kalau kita nggak punya kebijakan yang cukup progresif terkait dengan perempuan dan politik, kita masih butuh waktu sekitar 40 tahun lagi untuk bisa mencapai kesetaraan itu. Mungkin saya berhenti di situ dulu, Mas. Mohon maaf, ini saya sambil di luar. Terima kasih banyak, Assalamualaikum Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya catat tadi, ini di ujung tahun 2022 mau 2024, dan di tahun itu akan ada hajatan politik gede-gedean. Sayangnya demokrasinya masih sangat formal, dan sementara yang substansial cenderung tampaknya terabaikan. Secara prosedural, demokrasi kita sudah relatif baik, masyarakat sipilnya juga cukup baik, kecuali masalah ini ya, konservatif turn, ada populisme, ada kelompok masyarakat sipil yang garang itu, yang kemudian disambut oleh authoritarian turn. Ini pemerintahnya lebih galak ternyata, tetapi yang tidak disadari oleh keduanya, dua aktor agensi yang sedang bertarung ini adalah adanya fragmentasi, pembelahan, keterpecahan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kemudian tiba-tiba muncul isu, bukan tiba-tiba, tapi belakangan muncul isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan. Nah, apakah ini masalah pembiayaan pemilu yang sangat tinggi, high cost, atau masalah syahwat politik yang bergejolak di antara para oligark, atau dua hal krusial yang satu sama lain berkaitan secara kompleks, lalu bisa memainkan partai-partai, partai-partainya ketergantungan kepada para bandar-bandar judi politik. Lalu bagaimana nasib demokrasi yang substansial ini, bagaimana aspirasi rakyat yang sebenarnya, bagaimana dengan hajat hidup orang banyak, bagaimana dengan policy atau kebijakan-kebijakan publik yang semestinya diarahkan kepada perwujudan kemaslahatan umat. Nah, itu tidak ada. Nah, sayangnya tadi Mbak Nisa menyumbangkan, menyedekahkan masalah-masalah, belum bagaimana kita seharusnya, atau bagaimana kita nanti, atau apa yang bisa kita upayakan, apa yang kita rancang strateginya bagaimana, barangkali nanti akan dijawab oleh Uda Jumadil Alfi, tapi saat ini kita akan mengundang Habib Ja'far Hussein, khususnya membahas masalah keterbelahan umat ini, lalu gimana sih peran pemuda muslim dan persoalan digital yang sedang riuh ini. Habib Hussein Ja'far. Halo. Assalamualaikum. Mas ya. Aduh. Alhamdulillah saya. Monggo, Beb. Ya, suara jelas ya, Mas Hasan? Sudah lama nggak Zoom, jadi kita harus cek suaranya jelas apa enggak. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pelibatannya di diskusi yang menarik ini. Sebenarnya dari tadi sudah banyak terangkum apa yang menjadi tantangan 2023. Karenanya saya sebenarnya ingin memilih untuk berdoa saja. Kok isinya dari tadi masalah aja, mending kita ya berdoa saja lah. Biar masalah-masalah yang menjadi tantangan itu yang dari tadi sudah diprediksi bisa diminimalisir melalui jalur doa. Kayaknya peran saya seharusnya di jalur itu daripada jalur lainnya yang kayaknya. Tapi saya mencoba melihat dari perspektif pengalaman saya sebagai seorang pendakwah, baik secara digital maupun secara offline, bertemu dengan berbagai unsur masyarakat secara digital maupun offline. Bagi saya ada banyak tantangan-tantangan di 2023
yang menjadi catatan saya mau mencoba berbicara secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini. Karena cuma dikasih waktu 10 menit, saya mau mencoba bersetia lah pada waktunya. Pertama adalah tantangannya, ada banyak tantangan kekinian yang menunggu di tahun 2023. Tantangan kekinian yang ada itu pertama adalah misalnya krisis mental, angka masalah mental di Indonesia itu menyentuh 27 juta lebih, artinya 1 dari 10 anak muda Indonesia mengalami masalah mental. Kalau dalam konteks global, 1 dari 20 orang di dunia, datanya WHO tahun 2021, itu punya masalah mental, depresi, dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan kemudian bagaimana bagi saya, agama dalam konteks ini, yaitu Muhammadiyah, mengambil peran. Karena ini belum menjadi isu di masyarakat kita, padahal angkanya tinggi dan terus meninggi. Di Korea Selatan, bahkan telah memiliki rumah sakit untuk mental, bahkan itu menjadi isu strategis di tingkat nasional mereka. Tapi adapun, dan apalagi dalam konteks Islam, rumah sakit jiwa pertama di dunia itu di Baghdad yang dibangun oleh Khalifah. Namun itu belum menjadi concern kita, padahal itu ancaman yang nyata di depan kita yang bisa arahnya kemana-mana, ke angka perceraian, KDRT, kalau dalam konteks perempuan dan lain sebagainya. Saya agak tahu karena saya mencoba menginisiasi rumah sehat mental di Jakarta. Saya namai Rumah Cahaya. Ini adalah tahun kedua, dan dari 3.000 pendaftar, baru 278 yang tertangani, dan itu sudah menghabiskan dana hampir 1 miliar untuk itu. Dan saya rasa ini harus menjadi concern kita, khususnya dalam perspektif keislaman, karena dalam perkembangan ilmu psikologi baru, misalnya kalau kita merujuk Dr. Franz, kalau agama itu jika dioptimalkan perannya dalam penanganan masalah mental, itu baik sekali. Kemudian yang kedua itu adalah krisis ekologi. Bagaimana perspektif Islam dalam konteks ini, Muhammadiyah, dalam melihat tantangan ekologi di 2023, sampai sekarang Hifdzul Bi'ah itu nggak jebol-jebol untuk menjadi bagian dari maqasidus syariah yang ke-6, yaitu penjagaan terhadap lingkungan, sehingga isu lingkungan masih menjadi concern, dan Islam dalam hal ini masih belum menjadi pemenang dalam pementasan. Kemudian yang ketiga itu adalah ateisme. Riset dari Gallup tahun 2020-2021 itu angka ateisme masih akan terus meningkat di negara-negara Muslim, Pakistan, di Arab Saudi bahkan angkanya 50% di pemudanya. Tantangannya adalah bagaimana Islam berkemajuan bisa betul-betul memberikan perspektif yang rasional dan progresif, khususnya bagi anak muda, sehingga mereka masih kokoh dengan keislamannya yang progresif dan rasional ke depan. Dan yang juga tidak kalah penting adalah Islam di ranah ada pergeseran, pertarungan paradigma keislaman di ranah digital. Kalau dulu perang kita melawan hoax, kalau sekarang relatif angka hoax di dunia digital itu terkait isu keagamaan sudah jauh, namun bergeser kepada yang namanya hoax. Jadi kita digiring untuk masuk kepada paradigma atau keyakinan-keyakinan berbasis kepada permainan logika yang berbasis kepada logical fallacy. Jadi orang digiring untuk meyakini sesuatu yang sebenarnya maaf Beb,
Sepertinya suaranya putus-putus atau punya saya aja yang kurang jelas ini. Iya, putus-putus coba saya. Ya, tantangannya bukan lagi hoax di dunia digital terkait isu-isu itu adalah political fallacy. Bagaimana orang dipilih untuk sesuatu dengan logika-logika yang sesat. Masyarakat muda digital muslim dan saya rasa itu lagi-lagi harus menjadi concern di Muhammadiyah karena masih riset-riset yang ada itu misalnya PPIM 2021 pun masih menyebutkan masyarakat kita itu dalam beragama ekstrim yes, religius no. Ya kira-kira sholat enggak, tapi kalau agama dihina dia paling depan ngamuk-ngamuk, bakar sana sini. Dan itu pola yang masih masalah saya rasa. Jadi dia enggak sholat, padahal yang paling menghina dia yang nggak sholat itu. Tapi itulah problem masyarakat muslim milenial khususnya di ranah digital. Dan saya rasa yang harus juga dibicarakan adalah politisasi agama. Ini akan menjadi tantangan kita 2023. Dan saya dari tadi masih mohon maaf, ini suaranya putus ya. Oke, ini masih putus-putus nggak ya? Oh ya, jelas. Udah problemnya di headset berarti ini. Oh, saya kira di doanya. Oke. Yang terakhir saya kira yang ingin saya ketengahkan adalah ancaman politisasi agama di tahun 2023. Karena dari tadi Mbak Yuli, Mas Musa dan lain sebagainya itu bicaranya seolah-olah politik itu 2024. Yang sering kita lupa 2024 awal itu Pilpres dan pemilu legislatif. Jadi perang politiknya itu akan terjadi di 2023. Sehingga itu tantangan politisasi agama tahun 2023 itu pasti akan jadi tantangan yang besar. Dan pola peperangannya diprediksi akan bergeser dari Twitter ke TikTok, sehingga masalahnya akan lebih rumit karena TikTok itu diisi mayoritas oleh Gen Z dan Alpha, bukan lagi generasi milenial, sehingga polanya akan baru, kedewasaan politiknya masih sangat rendah, dan pertarungan politiknya tidak lagi benar-benar tidak lagi logis, tapi betul-betul hanya akan bermain di tingkat gimmick-gimmick yang diprediksi polarisasi itu akan semakin kental. Nah, ini yang harus menjadi concern kita bersama tampaknya di tahun 2023, bagaimana membentengi politik identitas, khususnya yang menggeret isu-isu agama di TikTok. Itu sekarang aja udah mulai itu pertarungan politik itu, calon-calon sudah caper di TikTok, partai-partai mulai caper di TikTok. Bahkan partai, saya tidak mau menyebutkannya, partai yang mengatribusi dirinya sebagai partai sangat Islam, itu sudah mulai joget-joget di TikTok loh anak mudanya sekarang, untuk menarik simpati anak muda, anak milenial di media sosial. Dan saya kira TikTok akan menjadi medan perang baru bagi politik identitas, dalam hal ini konteksnya politisasi agama, sehingga paling tidak ini menjadi awareness bagi kita untuk memberikan edukasi politik yang sehat di platform seperti TikTok ke depannya. Dan tentu karena urusannya politik kayaknya tidak menjadi tugas utama saya itu. Saya biar di isu agama aja lah. Itu mungkin Mas Hasnan, input dari saya, semoga bisa menjadi tambahan informasi buat teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Habib Husein Ja'far ini menggarisbawahi berbagai persoalan yang kompleks berkaitan dengan pemuda Muslim dan
era digital yang semakin masif, dan beliau dengan tulus ikhlas ingin mendoakan kebaikan. Yang kata Mas Musa itu kan prediksi itu gelap dan serba misterius. Tapi kata Habib Hussein bisa dicerahkan dengan lentera doa. Hari esok adalah hari ini yang kita khawatirkan. Kemarin toh hari ini nggak ngapa-ngapain juga, kita nggak terlalu khawatir, karena itu mungkin la tahzan wala takhaf. Itu kali ya, saya udah mirip belum? Nah, ada tantangan anak muda. Yang pertama masalah mental. Terima kasih sudah mendirikan rumah sehat mental. Agama itu tombo hati. Hal ini harus kita perbanyak. Yang kedua, krisis ekologi. Fiqhul bi'ah belum menjadi concern yang priority concern. Berbagai institusi keagamaan, meskipun sudah ada ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah dikit-dikit mulai ini, dan bahkan NU itu punya fatwa khusus mengenai sampah plastik. Wah, itu luar biasa itu. Tapi untuk menentang pertambangan kayaknya belum berani amat, karena masih diperlukan untuk urusan politik kali ya, nggak tahu saya. Nah, ateisme semakin meningkat, terus tantangan bukan lagi hoax, tapi sesat pikir, falasi, atau ketiadaan tradisi critical thinking. Nah, yang terakhir adalah politisasi agama, untuk kepentingan instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik di tahun 2023. Tahun depan ini udah mulai. Arenanya bergeser dari Twitter ke TikTok. Dan kita harus berkampanye habis-habisan menentang politik identitas ini, atau sekurang-kurangnya kampanye kebajikan, Indonesia digital yang berkebajikan, gitulah kira-kira. Nah, kita undang terakhir sebagai pamungkas, karena masalah kebudayaan adalah masalah keseluruhan cara pandang manusia mengenai hidup ini, yakni Uda Jumadil Alfi, untuk membingkai ini semua. Uda, nopo sampun hadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ya. Uda. Wah, mengerikan ya jadi pamungkas ya. Jadi seolah-olah menjadi penyimpul dari segalanya itu ya. Terakhir ternyata bukan agama yang menyimpulkan kesenian ya. Kalau dari rambutnya yang gondrong dan jenggotnya sudah pantas, sudah. Ya, terima kasih Mas Hasnan. Selamat malam semua. Tidak saya sebutkan satu persatu teman-teman di sini, tapi terima kasih saya sudah diundang untuk ikut berbagi cerita lah di sini. Tadi mendengar pemaparan sepanjang diskusi kita tadi, saya sebenarnya tadi udah menyiapkan beberapa teks itu. Tapi makin ke ujung saya itu bertambah cemas dengan diskusi kita tadi. Seolah-olah kita sudah seperti tidak ada harapan gitu. Dari pemaparan dari mulai Mas Desvian, dari Mbak Yuli, Mbak Karina, sampai Mas Musa itu kan. Teks yang saya siapkan jadi hilang semua. Saya hanya akhir membayangkan, karena sekali lagi saya seniman itu, jadi imajinasinya kemana-mana ketika mendengarkan pemaparan itu di sana. Saya lalu membayangkan dari problem atau masalah yang diutarakan, dan bahkan tadi Mas Musa itu sampai pada tahap seolah-olah saya itu ya, mungkin opini saya itu ada rasa pesimis gitu kan, ininya kan. Jadi itu peran agama di mana jadinya gitu kan. Ketika kita melihat para politikus itu, ya kita lihat bagaimana kadang secara visual mereka menampilkan religiusnya, tapi dalam praktek-praktek ininya itu bagaimana itu. Nah, jujur aja benar, saya jadi teringat Buya Syafi'i gitu, yang pernah bercerita tentang pesimis dia melihat situasi dunia atau politik kita. Terus terakhir apa ya, tadi juga pemaparan dari Habib Hussein itu kan tentang krisis mental itu kan, bagaimana 1 berbanding 20 kita
diindikasikan ada kena problem mental itu. Saya jadi bertanya-tanya. Ya, pertama tentu peran agama. Lalu kedua, kebetulan memang saya itu lagi sedang genit-genitnya kembali bermuhammadiyah. Gitu. Sebelumnya saya kalau gojekan dengan teman-teman itu Muhammadiyah abangan. Gitu. Nah, tapi ya tertarik kembalilah untuk bermuhammadiyah. Apa peran Muhammadiyah di sini itu sebagai itu tadi krisis. Kalau tadi Bib Hussein bercerita tentang sekolahnya dan sekarang bagaimana Muhammadiyah itu. Saya beberapa hari yang lalu itu kan sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari MM, anak-anak muda Muhammadiyah di tempat saya punya warung itu. Kita ngopi-ngopi atau ngobrol santai lah itu. Tadi ada yang membicarakan juga tentang bagaimana anak-anak muda yang orang tuanya Muhammadiyah lalu mempunyai jarak dengan Muhammadiyah. Tidak usah jauh-jauh, anak saya sendiri nggak peduli lagi gitu kan. Bahkan saya bercerita tentang Muhammadiyah, terus saya itu langganan majalah Suara Muhammadiyah. Tapi nggak pernah dibaca sama mereka, dan mereka nggak terlalu ini. Gitu. Nah, tentu saya sebagai seniman dengan lingkup apa yang saya pelajari dalam kesenian, ya tawaran saya selain dari tadi udah doanya Habib itu, tentu kesenian dan kebudayaan yang mungkin bisa mudah-mudahan menyelamatkan mental manusia yang 1,2 itu mulai terganggu itu. 1 berbanding 20 itu. Ya kembali dari pesan Buya Sapi'i, mungkin satu-satunya ya kesenian lah yang bisa untuk ini. Bukan lalu karena saya seniman lalu jualan kesenian sebagai ini, tapi dalam prakteknya memang iya. Kebetulan kemarin itu saya diwawancara oleh Suara Muhammadiyah, lalu saya di situ bercerita tentang kesenian dan kebudayaan itu. Dan saya sedikit mengeluh bagaimana Muhammadiyah tidak perhatian kepada atau mungkin belum terlalu memanfaatkan kesenian. Tapi sebenarnya tadi jawabannya juga sudah terbentuk. Tadi Bib Hussein ngobrol atau membicarakan tentang generasi TikTok. Dan itu sebenarnya beberapa tahun lalu sudah saya cemaskan. Kenapa gerakan ini tidak itu kan kebudayaan TikTok itu, kebudayaan anak-anak sekarang itu kan. Jadi apakah kita melihat kebudayaan itu hanya sekedar ini refleksi kepada Muhammadiyah, apakah hanya melihat tentang tradisi atau masa lalu? Sementara seharusnya kan tidak, kebudayaan itu adalah apa yang juga terjadi pada hari ini. Nah, itu seharusnya bisa cepat diantisipasi atau mungkin Muhammadiyah bisa berperan di sana gitu. Apa ya? Ini saya tadi tulis banyak sekali, cuman akhirnya jadi berserakan gitu kan. Ya paling harapan saya gini, karena tadi dari obrolan itu optimis saya meredup itu loh. Agak berat ininya. Jadi tapi sebagai seniman nggak boleh pesimis. Sebagai seniman harus optimis. Harapan saya sih gini, menyambung juga dari Bib Hussein yang meminta Muhammadiyah gitu. Sebagai seniman saya pengen Muhammadiyah sendiri memberikan contoh dalam gerakan kebudayaannya dan dapat menarik minat anak-anak muda agar generasi-generasi yang ya itu kalau seandainya cuma bingung terhadap Muhammadiyah itu masih bisa kita angkat. Tapi kalau sudah tidak peduli itu agak repot itu. Nah, tidak hanya pada Muhammadiyah, bahkan pada tingkat radikalnya itu mereka akhirnya tidak peduli pada agama dan menjadi ateis. Dan saya mengalami dan melihat beberapa contoh kasus seperti itu kan. Anak-anak muda yang akhirnya bergeser gitu. Nah, mungkin harapan saya mungkin terlalu
berlebihan, tapi benar saya berharap kepada Muhammadiyah dengan sepenuh hati gitu bisa menjadikan gerakan kebudayaan. Jadi gini, kebudayaan tidak hanya sebagai praktek dalam bentuk penghasilan produk-produknya, misalnya seperti seni rupa produk visualnya atau seni pertunjukan itu, tapi bagaimana esensi dari kesenian dan kebudayaan itu bisa diterapkan atau diajarkan kepada generasi-generasi muda gitu. Kebudayaan itu atau kesenian itu kan bukan persoalan logika, tapi persoalan rasa gitu. Bagaimana melatih kehalusan, kepekaan gitu kan, sensitivitas itu. Jadi ya apa tadi ini saya tulis. Sorry ya, agak loncat-loncat gini. Oke. Satu, kemarin di Muktamar, saya lihat itu kan banyak yang hadir orang-orang tua. Nah, anak-anak mudanya tidak banyak gitu kan. Nah, bagaimana sekarang tantangannya Muhammadiyah kembali menarik anak-anak mudanya. Saya ya sebagai seniman menawarkan selain dari tadi syiar agama, mungkin bisa kolaborasi dengan Habib itu ya. Muhammadiyah bisa lebih mengencarkan lagi gerakan kebudayaannya. Mungkin itu saya tidak sebagai penutup gitu ya Mas Hasnan. Karena kalau penutup itu kesimpulan itu harus saripatinya. Kalau saya itu malah jadi curhat. Keluh kesah gitu. Nah, di sini ada beberapa senior atau orang tua yang saya pikir lebih tepat untuk memberikan penutup. Gitu aja Mas Hasnan. Makasih. Baik Uda, tapi kita jadi semakin berpikir ini karena sederhana tapi dalam sekali. Misalnya begini, Uda Alfi semakin cemas dengan diskusi yang ada, seolah-olah tidak ada harapan. Tapi apakah benar? Lalu dijawab oleh pikiran Uda Alfi sendiri bahwa imajinasi saya kemana-mana. Tapi saya yakin peran agama, itu bisa menyelesaikan masalah. Lalu agama itu bagian dari kebudayaan. Kenapa begitu? Karena menyebut Muhammadiyah. Dalam rangka mengurai krisis kehidupan yang kompleks dan berlapis, apa yang harus diupayakan, strategi dan gerakan kebudayaan yang bagaimana. Lalu Udalfi menyebut yang berguna dan bernilai kebajikan, terutama yang menyisir generasi-generasi muda, seperti misalnya generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, dan seterusnya. Lalu strategi dan kebudayaan itu yang bagaimana maksudnya? Kebudayaan yang memperkuat kepekaan rasa. Nah, kurang lebih itu yang kemudian bisa saya catat di sini. Kami masih ada kawan-kawan di sini yang kami pikir punya kapasitas untuk berbagi mengenai apa saja, termasuk bagaimana menjawab atau mengkomentari isu-isu yang sudah disampaikan. Ada Mbak Leti di sini, dari jauh Mbak Leti. Mbak Leti di Prancis ya Mbak Leti? Assalamualaikum. Iya Mas Hasnan, saya masih di Prancis. Kami mengundang Mbak Leti untuk berkomentar, Mbak Leti. Oh, berkomentar, waduh. Sebenarnya saya sangat, ini tadi, saya cuma bilang sedikit saja karena mungkin lainnya yang lebih seperti udah Alfi bilang, yang lebih berkompeten, lebih ini. Tapi ketika saya melihat kacamata Indonesia dari luar ya, karena saya selama ini masih di luar, belum bisa ke dalam di Indonesia untuk saat ini. Saya justru malah melihat beberapa hal karena Alfi bilang itu bahwa udah bilang banyak kecemasan tertentu. Saya melihat malah ada titik terang bagi kita ya orang Indonesia seperti yang Mbak Yuli tadi bicarakan bahwa kita itu punya khas sendiri gitulah. Bangsa Indonesia itu punya keciri khasan sendiri dan kita itu bahkan menjadi bangsa yang
punya gagasan dahulu dan dicontoh oleh negara-negara lain dengan apa, dan tadi juga Habib juga utarakan bahwa kita banyak banget pemuda yang masih apa tunas-tunas bangsa ini yang kita belum pernah dipetik yang saat ini, karena kita tahu bahwa populasi Indonesia ini masih banyak orang mudanya ya, daripada populasi Eropa yang populasi mudanya lagi turun dan macam-macam gitu-gitu, bahkan di Cina pun seperti itu, dan kita kita punya peluang di situ bagaimana kita menimba tunas-tunas bangsa ini untuk lebih berpartisipasi untuk masa depan kita, dan semoga kita bisa berbicara dialektika antara kita sebagai orang yang sudah generasi yang udah tua-tua itu kepada generasi yang seperti tadi Habib bilang bahwa mereka tidak begitu tahu banyak tentang sejarah ataupun kultur ataupun kesenian ataupun permasalahan perempuan, permasalahan ekonomi, permasalahan ekologi dan sebagainya. Jadi saya merasa ada setidaknya kalau di Indonesia itu kita itu ada kehidupan yang kita itu suka bergotong royong seperti itu. Masih ada yang mungkin di negara lain, apalagi di negara Eropa atau Barat ini mulai berkurang untuk saat ini karena kita terlalu individualis. Walaupun tadi Mas Musa bilang bahwa permasalahan kita adalah elit itu mereka sangat egois ini. Mungkin kita kalau melihat kelas sosial menengah ke bawah atau bagaimanapun kita masih ada sistem gotong royong itu, insya Allah, maksudnya dalam arti kalau kita kesulitan keuangan di sini kita masih ada bantal-bantal tertentu walaupun itu belum perfect, tapi setidaknya bisa mungkin kita membantu dari situ untuk melihat bagaimana peliknya ke masa depan kita. Itu aja sih. Wah, ini luar biasa ini. Ini setengah doa ini. Kenapa setengah doa? Tinggal nambah dalilnya. Tapi nanti saya insya Allah ada beberapa kawan yang expert di bidang perdalilan ini, tapi saya pikir Mbak Leti luar biasa. Tapi kapan generasi muda diberikan kesempatan berbicara, menanggapi masalah keteladanan, kultur, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan bahkan agama. Terima kasih Mbak Leti sudah memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Sekurang-kurangnya ada harapan lah. Nah, ada beberapa kawan kita di sini, ini semakin larut malam, tetapi kalau ngomong singkat-singkat, ya 1-2 menitan masing-masing, kami akan sangat bahagia. Jadi kami mengundang kawan-kawan sekalian, ada Bang Zulfatman, ini Dr. Zulfatman, expert di bidang energi terbarukan, beliau seorang yang brilian di bidangnya. Lalu ada Mas Muhammad Dwi Fajri, ini pakar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Lalu ada Bang Amiruddin, pernah menjabat bagian dari Komnas HAM, komisioner Komnas HAM. Ada Mas Ali Muthoirin, Mas Ihsan Tivimu, dan seterusnya. Tapi kami mulai dari Bang Zulfatman. Apakah Bang Zul sedang bergabung? Ada juga Mas Yana S. Hijri. Bang Zul? Nggih, Mbak Nisa, matur nuwun. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, Bang Zul rupanya tidak ada. Kita ke Mas Muhammad Dwi Fajri. Ada Mas Fajri? Mas Fajri sedang tarawih di luar bulan Ramadan. Kita ke Bang Amir. Bang Amir, Assalamualaikum. Apa sedang i'tikaf? Ya, terima kasih, Mas Adnan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Perbincangan kita sangat menarik ya. Tapi saya rasa, atau mungkin cara saya berpikir agak beda dengan teman-teman ya. Maksud saya begini, itu tadi kan pembicaraan seakan-akan Muhammadiyah ini
ya kita yang Muhammadiyah ini berada di luar persoalan yang kita omongin tadi semua. Gitu. Persoalan itu semua kan bagian dari kita itu. Nah, oleh karena itu, kalau refleksi itu, kalau saya menawarkan berpikirnya begini, mulai dari Mbak Safari ini tadi juga mengatakan ya, kalau kita mau meningkatkan pasar atau meningkatkan peluang kerja, kita butuh data. Ya. Maksud saya begini, supaya kita nggak ngomong ngelantur kemana-mana. Nah, Muhammadiyah itu saat ini ya, punya data nggak berapa orang angkatan kerja yang merupakan bagian dari Muhammadiyah, jumlahnya berapa juta orang. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita juga bisa minta, tadi udah mengatakan elit Indonesia ini bermasalah. Lah, bukankah yang di dalam grup ini yang ngomong hari ini sebagai elit? Dan bukankah elit yang ngurus negara ini adalah orang Muhammadiyah juga? Jadi, ayo kita bicarakan itu dengan mereka gitu, supaya kita tidak terlalu suram melihat perkembangan. Itu satu. Nah, yang kedua, nah tadi Bang Despian mengatakan sejarah penting. Nah, saya banyak baca analisis Indonesianis luar negeri ya, yang semua melihat suram Republik ini, nggak ada harapan Republik ini jadi didirikan. Tapi Republik ini bertahan sampai 77 tahun. Artinya apa? Ada daya lentur dalam masyarakat kita untuk bisa bertahan. Nah, ini yang mesti kita temu kembangkan supaya kekhawatiran-kekhawatiran tadi itu tidak membuat kita jadi tambah putus asa itu. Ya. Nah, yang ketiga juga yang ingin saya sampaikan adalah dalam melihat politik. Ya. Tahun politik bukan 2024, sudah dimulai sejak tahun 2022 ini. Tarungnya udah keras di lapangan itu. Yang ingin saya sampaikan dalam tahun politik, bukan agama menjadi soal dalam politik, tapi memang dipakai untuk bermain dalam politik. Tidak ada itu yang nggak pakai agama, semua partai itu. Nah, pertanyaannya, Muhammadiyah mau berperan apa? Itu yang perlu kita rumuskan, David. Kalau enggak, kita sama, Muhammadiyah ini sama kayak orang yang nggak punya organisasi apa-apa, terkurung sendirian melihat perkembangan di luar rumahnya, takut dia. Nah, hari ini kan nggak begitu dong. Muhammadiyah ini punya sebesar ini, masa khawatir dengan perkembangan kayak begini? Ya, buat saya nggak ada khawatir itu tentang politik itu. Kenapa? Politik identitas. Republik ini penuh dengan identitas. Anda jangan takut dengan identitas Anda. Yang perlu kita khawatirkan adalah politik yang mengembangkan sikap benci pada orang lain. Ya, itu yang harus kita. Kenapa? Ada partai di Indonesia sangat keras identitasnya dari awal dikembangkan, lambangnya aja Ka'bah. Apa yang lebih keras dari itu identitas politik? Coba Anda bayangkan ini. Ya, lambangnya aja Ka'bah. Ya, saya dulu dari kakek saya diajarin di partai orang Islam harus ini. Bayangin, itu tahun 70-an loh saya diajarin. Sangat keras. Tidak ada masalah. Tapi kalau orang mengembangkan kebencian, itu problem. Nah, jadi kita mesti lihat hal-hal seperti itu sebagai satu kewajiban, bukan sesuatu yang faktual dalam politik, nggak bisa dihindari, tapi bagaimana dikelola. Nah, organisasi sebesar Muhammadiyah mesti bisa mengelola itu, atau kita yang muda-muda ini, teman-teman yang masih muda-muda, bisa mengelola itu. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Alfi, ruang kebudayaan, ruang kesenian, mungkin bisa menjadi sarana kita untuk mengembangkan sikap optimis dan daya lentur tadi itu. Kalau tidak, ya kita kalau bayangan saya kan begini, David ya, Mas Asnan ya. Kalau kita yang Muhammadiyah aja secemas ini melihat perkembangan esok, Anda bisa bayangkan orang lain nggak? Ya, Anda bisa nggak itu? Ya kan? Nah, akibatnya apa? Kita nggak kemana-mana. Nah, oleh karena itu, terakhir dari saya ya, sebagai masukan, itu bisa kita pikirkan bersama-sama, teman-teman juga, melihat perkembangan seperti ini, pertanyaannya sangat sederhana saja. Maunya apa kita? Mari rumuskan mau itu yang kita tawarkan kepada si elit tadi, kepada si A, si B, si Z tadi. Kenapa? Ya kalau kita sebut satu aja, bukankah elit Muhammadiyah yang mengurus sebagian masalah kenegaraan ini hari ini?
Ini menjadi Menko, ya, Menko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. Anda bayangkan jabatan sebesar itu. Ya. Apakah kita Muhammadiyah bisa memakai itu maksimal? Gitu loh cara melihatnya. Supaya kita nggak terlalu pesimis nih. Kalau nggak kita pesimis banget. Nah, saya mau tawarkan begitu tuh. Maunya kita apa nih? Ya kan? Kalau mau mengembangkan lapangan tenaga kerja, hari ini kita urus yang Muhammadiyah aja deh. Berapa ribu orang sih yang butuh lapangan kerja? Bisa nggak Muhammadiyah mau menyediakan koridor untuk itu dan kerja kenegaraan sehingga orang ini bisa bekerja? Ya. Kan kita harus mulai dari situ tuh. Nah, kira-kira begitu tuh Mas Asnan. Kalau saya sih melihatnya begitu tuh. Artinya ini pancingan sekaligus godaan juga untuk teman-teman berpikir melihat perkembangan ke depan supaya kita tidak terlalu gelap melihat persoalan ke depan itu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Amir. Memang benar ini. Tapi tipikal orang tua beginilah nasihatin anak-anak muda. Jadi persoalan yang ada dan banyak itu bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Betul. Dan jelas itu bagian dari Muhammadiyah. Lagi-lagi betul. Tapi untuk bicara persoalan secara lebih serius, kita perlu data yang akurat dan konkret. Nah, ini persoalan data science ini dan data analisis. Lalu ada refleksi, bukankah elit yang mengurus Muhammadiyah juga orang yang mengurus Indonesia ini juga orang Muhammadiyah? Dan Muhammadiyah mau berperan apa, terutama di tahun politik ini? Nah, ini masa depan ada di tangan Muhammadiyah. Kita harus optimis, kata Bang Amir. Tapi kalau saya boleh mikir nih Bang Amir, apakah mau menambah menteri dari Muhammadiyah, atau kalau perlu presidennya dari Muhammadiyah. Nanti ngomong begini dikira subversi oleh istana. Kapan perlu 2/3 menteri itu Muhammadiyah, harus begitu kita mikirnya. Jangan ragu-ragu lagi hari ini. Ya kan? Jangan malu-malu. Orang semua udah terbuka kok hari ini. Baik, terima kasih banyak Bang Amiruddin karena ini sudah 9:30. Mesti ada penutup. Tadi di awal sebelum dimulai refleksi kita pada mengenai wajah Indonesia masa depan menurut kacamata para intelektual muda Muhammadiyah, Pak Nazaruddin Malik sudah bicara bahwa beliau kurang sehat, tapi apakah untuk menutup masih berkenan? Assalamualaikum Pak Nazar. Kenapa Kerso menutup? Baik, mungkin Nazar sedang istirahat, beliau memang kurang sehat. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik, kakak-kakak, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Tentu ada yang pesimis, ada yang optimis, dan itu biasa. Dan insya Allah kami akan mencatat itu semua, apa yang sudah disampaikan, dan kami akan mengirimkan ke berbagai grup dan media sosial tentu agar supaya menjadi refleksi kita bersama sehingga kita bisa mempersiapkan diri menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan tentu Al-Quran sudah mengingatkan wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, watawasau bil haq, yang suka berdiskusi seperti ini, seperti Mas Musa ini kan, wah semangat sekali tadi. Watawasau bisober, dan mau sabar seperti Bang Amir yang mengamati segala sesuatunya secara lebih kritis dan reflektif. Matur nuwun semuanya, Pak Nazar, Bu Hendri Saparini, Mbak Yuli Mutmainnah, Bang Desvian, Bapak Desvian, Bang Musa Maliki, Habib Hussein Ja'far, Mbak Renisa, Mbak Leti, Mas Muhammad Subhan, dan Uda David Krishna Alka, Bang Uda Jumadil Alfi, dan yang terakhir Bang Amiruddin, Komisioner Komnas HAM.
alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita, acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan berkah dan barokah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih Mas Hasnan, moderator yang keren. Nggih, sami-sami. Terima kasih Kak David, terima kasih Habib. Terima kasih semua. Mantap moderator. Musa, makasih. Besok-besok aku aja terakhir. Grogi ya nek terakhir ke. Kenapa udah? Kalau Catatannya hilang udah. Ya, Udah iya, habis terakhir terakhir soalnya komunikasi jadi kesimpulan ya. Kemarin terakhir. Emang cocok Orang jadi kaya memang terakhir udah. daya lonte terakhir, Bos. Orang Iya, kaya Matra, ditaruhnya terakhir. Udah nyampur ngantuk sama cemas itu loh. Wah, paparannya kan Pak Maret Brentek itu loh. Untung ada Habib Hussein, jadi udah didoain dulu. Orang kaya itu masih mau diskusi aja sudah hebat loh. Alhamdulillah. Biasanya dia nggak usah diskusi, langsung ngatur-ngatur undang-undang gitu. Iya, betul itu, Bib. Nunggu paling akhir lagi, Bib. Makasih Mas Hasnan itu. Kita Mas Hasnan, Mas Nafi semuanya. Aku pamit ya. Sorry kameranya tamatin sambil gendong baby tadi. Kayaknya perlu foto dulu. Foto dulu. Ya. Foto dulu ya. Yang ada di sini foto dulu, bisa dinyalain kameranya. Oke, Mas Subhan. Siapa yang screenshot? Mas Subhan aja kalau gitu. Ayo ya screenshot ya. Ayo. Terima kasih Mas Indra, Ferry. Oh, Ini saya MDMC PP Muhammad. Ada Pak Z Bentar, saya tadi. screenshot ya. Terima kasih Mas Nafi. Saya hitung ya. Ada Pak Z. Aku melok foto loh. Cek matur nuwun. Saya hitung. 1, 2, 3. Slide 1. Oke, mantap. Oh, ketok lemu ya aku. Nggak kelihatan. Beb, kapan ke Jogja, Beb? Ngopi? Wih, kaya ini. Alfi, orang kaya, seniman kaya itu bayain diskusi, bukan ngomong diskusi, kata Habib. Udah, kalau diskusi Muhammadiyah paling enak online aja biar bisa sambil ngerokok. Tadi bayain Buya Anwar. Enggak, kalau diskusi Muhammadiyah dia ada boleh ngerokok. Awal tahun kita kerja ya. Boleh ngerokok. Diskusi di Serambi Buya, jauh sekali di Pustaka Wiri. Aku tadi mau ngerokok karena ini RBC. Nah, itu. Iya, karena manusia. Nah itu. Tapi pas lihat David jadi nggak jadi ngerokok, aku nanti aku dikasih ke Anwar. Oke. Oke, Beb. Udah David, terima kasih banyak. Kita Sama. Terima kasih ya, selamat malam semua. Ya. Lagi tahun depan, sampai jumpa. Selamat. Ya, selamat tahun baru juga, sehat semua ya. Amin. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Alfi. Dekan. Lihat Izia nih. Baru ngelihat lagi udah lama. Iya. Mohon maaf lagi. Pemandu diskusi awal itu. CIB. Terima kasih Pak Jack sudah gabung Pak Jack. Ya, sih. Terima kasih Pak Jen. Assalamualaikum. Salam. Pamit ya. Pamit semuanya. Terima kasih. Eh.